Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Di siang ini lagi-lagi saya kedatangan Mio Sporty yang mati total. Keluhan dari pemiliknya, motor ini saat jalan tiba-tiba mati, dan kemudian yang punya memperkirakan di bagian businya yang telah mati, dan yang punya sudah mengganti di bagian busi baru. Ketika dihidupkan, motor tidak akan mau hidup. Katanya pemiliknya ketika mati motor ini ada suara agak kasar di bagian mesinnya ini, dan kita belum mengetahui di mana suara kasar di bagian mesinnya ini sesuai dengan keluhan pemiliknya. Dan saya ingatkan, ketika teman-teman mengalami motor mati total begini, kita pastikan ada 3 pengecekan di bagian motor tersebut. Yang pertama di bahan bakar. Kita cek di bahan bakar di bagian tangki. Bahan bakar itu bensin yang diisap melalui intake. Ini pun di bagian Yamaha ya teman-teman, yang diisap melalui manifold akan mengeluarkan bensin yang tangki menuju ke karburator. Kemudian kita cek pengapian. Pengapian itu bagaimana? Pengapian itu yang dihasilkan dari full share yang menuju ke CDI. CDI akan mengeluarkan strom ke coil. Coil akan mengeluarkan strom melalui kabelnya, melalui busi. Itulah pengapian. Sedangkan kompresi adalah rasio atau tekanan yang dihasilkan oleh piston. Ketika kompresi hilang, maka kita pastikan antara klep dan ring pistonnya dalam keadaan bocor atau haus. Seperti itu adalah kompresi. Ketika klep dalam keadaan bocor akan mengakibatkan tekanan atau tekanan mesin itu akan melemah, kompresi akan juga melemah. Dan di bagian ring pistonnya ketika sudah haus akan mengakibatkan kompresi juga hilang. Lanjut saja, sesuai dengan apa keluhan dari pemiliknya ini, motor mati total. Dan ketika motor ini mati, motor ini langsung suara kasar. Untuk mempercepat waktu, kita cek di bagian pengapiannya dulu, dan kita mau mengecek businya apakah pemiliknya sudah mengganti betul di bagian businya, agar kita lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu. Coba kita cek di bagian businya. Kita cek di bagian businya, apakah pemiliknya ini sudah mengganti daerah businya. Kita bukan mau tidak percaya orang ya teman-teman, kita harus teliti dalam mengerjakan sesuatu. Kita nyalakan pencahayaannya. Businya betul-betul baru ya teman-teman, kita pastikan. Coba kita cek pengapiannya. Kita matikan pencahayaannya agar lebih jelas dalam pengapiannya. Kita hidupkan. Pengapian dalam keadaan normal. Coba kita pasang kembali. Sebelum kita memasang kembali, coba kita cek di bagian kompresi terlebih dahulu. Karena businya sudah terbuka kayak ini, kita mencek businya di lubang
busi ini kita akan sumbat melalui jari agar terasa kompresi yang dihasilkan dari motor ini. Apakah kompresi dari motor ini yang bocor atau ada kendala lain di bagian karbu atau masih ada yang lain lagi. Kita cek kompresi di bagian motor ini. Kita cara mengengkolnya. Terasa kompresi yang ada di motor ini masih kuat ya teman-teman di bagian kompresinya ketika saya merasanya melalui jari di lubang busi ini. Kompresinya masih ke dalam keadaan normal. Kemudian kita pasang kembali di daerah businya dan kita cek bahan bakar yang akan mengalir melalui selang dan menuju ke karburator. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya belum menghidupkan ini motor tadi, dan coba kita hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan dengan teman-teman apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Coba kita engkol. Motor ini belum bisa hidup juga, dan kita mau cek apakah bensin atau bahan bakar dari motor ini lancar atau tidak. Kita fokus ke selang ini teman-teman, fokus ke selang ini. Coba kita engkok, kita hidupkan. Bensin yang melalui tangki ketika kita mau mencik elektrik starter, bensin ini mengalir dengan normal. Apakah kendala motor ini di bagian karbunya yang kotor atau masih ada kendala lain? Coba kita buka terlebih dahulu di bagian karbunya. Setelah kita membuka daerah karbunya, coba kita buka bagian isi dalam karbunya ini. Seperti ini kondisi dari karbunya, sangat kotor sekali. Apakah motor ini mati total diakibatkan dari karbunya ini yang kotor atau masalah lain? Karena kita sudah mengecek di bagian businya dan atau pengapiannya dan kompresinya kita sudah cek. Terlebih terakhir kita cek di bagian karburatornya ini. Pekerjaan itu harus teliti agar konsumen kita bisa puas dengan pekerjaannya kita. Ketika ada alat yang harusnya bisa diakali, ketika biaya pemiliknya tidak mencukupi, kita harus akali. Dan ketika pemiliknya meminta untuk mengganti baru, kita harus menggantinya.
kita tidak boleh mengakalinya ketika permintaan pemiliknya harus diganti dengan yang baru. Tapi ketika pemiliknya belum mencukupi dananya, kita sarankan kepada pemiliknya kita akali, tapi jangan diakali dipakai dengan jangka yang lama. Seperti ini isi dalamnya. Coba kita bersihkan semua. Di bagian vakumnya juga kita mau cek apakah daerah vakumnya juga yang jadi permasalahan dari motor ini yang mati total. Mudah-mudahan di bagian karbunya ini yang jadi permasalahan dari motor ini tidak hidup. Dan kita mau dengar sesuai keluhan pemiliknya, ketika motor ini mati langsung suara kasar. Kita bersihkan semua di bagian pilot jet dan main jetnya ini. Kemudian setelah kita membersihkan bagian karbunya, kita memasang kembali terlebih dahulu. Jadi setelah kita memasang kembali bagian karbunya dan coba kita hidupkan untuk menaikkan bensin, menurunkan bensin bagian karbunya. Motor ini belum bisa hidup juga karena kita cek di bagian karburatornya tadi tidak terlalu kotor juga. Untuk lebih akurat, saya sudah membersihkan di bagian karbunya tapi belum hidup juga. Coba kita cek di bagian gear timingnya, apakah motor ini lari top atau top kompresinya dalam keadaan tergeser atau di bagian lainnya. Untuk mempercepat waktu, kita buka terlebih dahulu di bagian covernya ini. Jadi setelah kita buka penutupnya ini, kita posisikan, kita perhatikan garis yang ada di sini sejajar dengan yang ada di sini. Penjualannya ya teman-teman, perhatikan garis ini sejajar dengan colokan di sini. Kita pastikan yang di top atau gigi timingnya sejajar ya teman-teman. Kita fokus di bagian magnetnya. Kita fokus di bagian magnet pun
terlihat kotor seperti itu, dan garis dari titik TMA-nya tidak terlihat jelas. Untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu coba kita buka di bagian penutup dari kipasnya ini, karena kita melihat dari sini tidak terlihat dari geseran atau garis yang berada di magnetnya ini. Untuk mempercepat waktu, dan coba kita buka terlebih dahulu. Kemudian setelah terbuka seperti ini, kita pastikan garis yang ada di sini atau tonjolan ini sejajar dengan garis I. Coba kita sejajarkan. Kita fokus kameranya. Seperti itu. Kemudian kita cek di bagian gear gigi timingnya. Agak sedikit ini barang tergeser ya teman-teman, tergeser beberapa mata rantai. Coba kita luruskan di bagian gear gigi timingnya ini. Fokus sudah lurus ya teman-teman, dan kemudian kita cek kembali di bagian magnetnya. Di bagian magnet tergeser jauh, garis tadi berada di sini teman-teman. Coba kita buka dan kita susun kembali di bagian gear timing yang di bagian kopnya. Kita luruskan ini, kita sejajarkan seperti ini. Kemudian di gear timingnya kita buka kembali di bagian ini. Kita buka dan kita pasang kembali, sejajarkan dengan garis yang ada di sini. Garis yang ada di piringan ini atau gearnya ini sejajar dengan yang ada di sini. Coba kita fokus, sudah kita geser seperti ini, sejajar sudah di bagian ujung ini. Perhatikan garis ini dan garis ini sudah sejajar. Kemudian kita coba cek di bagian settingan klepnya. Kita cek bagian settingan klepnya apakah sudah normal atau tidak. Bagian atas terlalu sempit atau terlalu span. Kita longgarkan. Jadi setelah kita menyetel kembali daerah gigi timingnya yang sudah lari tadi, dan menyetel di bagian klep atas dan bawah, in atau outnya, dan coba kita hidupkan apakah motor ini kendala dari gigi timing yang lari atau masih ada kendala lain. Motor hidup dengan normal, dengan kendala gear timingnya atau topnya lari. Ini kendala dari motor ini. Jadi saya sudah mengecek di bagian bahan bakar, kompresi dan pengapian, saya sudah cek. Tapi kendala dari motor ini, topnya lari, tergeser, tidak tahu akibat apa sampai tergeser di bagian timingnya. Jadi sampai jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.